Di sisi lain, pemirsa Presiden Joko Widodo juga hari ini memanggil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga politikus dari Partai Nasdem, Siti Nurbaya Abu Bakar, ke Istana Kepresidenan Jakarta. Apa yang dibahas, kita sudah terhubung dengan rekan Puja Lestari dan Mahesa Bismo di Istana Negara. Puja, apa yang kemudian membuat Presiden Jokowi memanggil Menteri LHK pada hari ini? Ya, betul sekali. Hari ini Presiden Joko Widodo memanggil Menteri LHK Siti Nurbaya ke Istana Kepresidenan Jakarta. Dari pantauan kami, kedatangan Menteri LHK Siti Nurbaya ini terlihat dari mobil dengan plat nomor RI 38 yang memasuki area belakang halaman istana pada sekitar pukul 14:23 waktu Indonesia Barat. Melihat kedatangan mobil berplat nomor RI 38 tersebut, kemudian para pewarta istana mendekat ke mobil berplat RI 38 tersebut. Namun kemudian 3 menit setelah mobil tersebut tiba di halaman belakang istana pada sekitar pukul 14:23 waktu Indonesia Barat, mobil tersebut meninggalkan area halaman belakang istana dan menuju ke pintu samping atau pintu VVIP, yang dimana area ini merupakan area yang tidak boleh dimasuki oleh para pewarta istana, sehingga kedatangan Menteri LHK Siti Nurbaya ini tidak dapat direkam ataupun para pewarta istana tidak dapat menanyakan seputar isu-isu terkini kepada Menteri LHK Siti Nurbaya. Kemudian setelah memasuki Istana Kepresidenan melalui pintu VVIP, kemudian Menteri LHK bertemu dengan Presiden Joko Widodo, yang dimana pertemuan ini berlangsung hanya sekitar 30 menit, karena berdasarkan pantauan kami pada pukul 15:03 waktu Indonesia Barat, mobil berplat nomor RI 38 ini kemudian meninggalkan area Istana Kepresidenan. Tentu kedatangan mobil ini menjadi pertanyaan bagi para pewarta istana, karena pada biasanya apabila ada menteri yang dipanggil oleh Presiden Joko Widodo, maka mobil-mobil menteri ini akan terparkir di halaman belakang istana, yang dimana para pewarta istana ini dapat mempunyai kebebasan untuk menanyakan isu-isu terkini kepada para menteri. Kemudian kami juga sempat menanyakan hal ini kepada Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudin. Bey Mahmudin juga mengkonfirmasi bahwa memang benar hari ini Presiden Joko Widodo memanggil Menteri LHK Siti Nurbaya. Namun berdasarkan informasi yang kami terima dari Bey Mahmudin, kedatangan Menteri LHK ini dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ialah untuk membahas seputar polusi udara, di mana saat ini beberapa hari belakangan di DKI Jakarta khususnya polusi udara telah memasuki kategori tidak sehat. Sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup Jakarta menyebut bahwa polusi udara yang tidak sehat ini disebabkan oleh banyaknya emisi CO2 yang diakibatkan oleh perpindahan ataupun mobilitas masyarakat setelah terjadinya pelonggaran ataupun penghapusan PPKM yang sempat diaplikasikan pada saat pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, menurut Bey Mahmudin juga tadi Presiden Joko Widodo menanyakan kepada Menteri LHK Siti Nurbaya apa saja antisipasi yang harus diambil oleh Indonesia, mengingat BMKG sudah memperingati bahwa di tahun 2023 ini Indonesia akan menjalani musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya, sehingga Presiden Joko Widodo meminta Menteri LHK untuk berkoordinasi dengan kementerian dan juga lembaga terkait untuk menyiapkan antisipasi-antisipasi apabila terdapat potensi bahaya akibat kemarau yang berkepanjangan tersebut. Dan pada pertemuan itu juga menurut Bey Mahmudin, Menteri LHK Siti Nurbaya juga melaporkan kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan alat-alat monitoring polusi udara yang saat ini sudah dimiliki oleh Kementerian LHK. Selain membahas mengenai polusi udara, tadi juga informasi yang kami dapatkan dari Bey Mahmudin, pertemuan tersebut juga membahas terkait dengan persiapan Indonesia untuk nanti hadir jelang KTT Iklim COP28 yang akan diselenggarakan di Uni Emirat Arab pada akhir tahun nanti. Nantinya KTT Iklim ini akan membahas mengenai rencana teknis seputar program dan juga mitigasi yang perlu dilakukan oleh negara-negara termasuk Indonesia untuk mengadaptasi akibat adanya beberapa perubahan akibat krisis iklim. Demikian Tezar, hingga saat ini informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Puja, kita tentunya ingin menanyakan begitu, apakah kemudian benar tidak ada hubungannya dengan apa namanya rekan-rekannya yang kemudian ditangkap KPK. Kita tahu bersama Syahrul Yassin Limpo, kemudian juga ini ada dugaan begitu kan, sekarang lagi diperiksa KPK, sebelumnya Johnny G. Plate. Adakah kemudian informasi terkait hal tersebut? Ya, Tezar, tentu hal ini juga menjadi pertanyaan bagi kami para pewarta istana, karena memang Menteri LHK Siti Nurbaya ini juga merupakan bagian dari Partai Nasdem yang saat ini 2 menterinya sedang terlibat ataupun terlibat dugaan beberapa kasus. Dan ini masih belum dapat kami jawab, Tezar, karena saat ini kami masih mengumpulkan informasi. Selain dari pihak istana, kami juga sedang mengumpulkan informasi dari pihak Partai Nasdem maupun dari pihak Kementerian LHK. Namun yang
Menjadi pertanyaan juga, kami juga masih bertanya-tanya mengapa Menteri LHK Siti Nurbaya tidak keluar dari mobil di halaman belakang istana. Karena memang pada sehari-hari apabila terdapat rapat internal dengan Presiden, memang pada kebiasaannya para menteri akan turun dari halaman belakang istana dan kemudian akan berjalan menuju istana kepresidenan yang di mana para pewarta istana ini akan mempunyai akses untuk menanyakan isu-isu terkini ataupun wawancara secara cepat. Namun mengingat hari ini Menteri LHK tidak turun di halaman belakang istana dan juga tidak turun menyapa para pewarta istana, ini tentu menjadi pertanyaan untuk kami para pewarta istana. Namun kemudian kami juga masih mengkonfirmasi apa alasan dibalik tidak turunnya Menteri LHK Siti Nurbaya di depan ataupun di halaman belakang Istana Negara yang sebelumnya apabila ada rapat-rapat internal Menteri LHK Siti Nurbaya pun juga biasanya melewati halaman belakang istana. Tentu kami akan terus mengupdate perkembangan terkait dengan isu apakah memang ada keterkaitan dengan pemanggilan Siti Nurbaya Menteri LHK ke istana hari ini dengan beberapa menteri yang dari Partai Nasdem. Kami akan terus mengupdate perkembangannya, Tezar. Baik, terima kasih Bu Jalasari. Kita nanti kami sama informasi terupdate dari Anda nanti. Terima kasih Bu Jah.